Future Evidence Podcast. Happy listening and enjoy! Halo teman-teman pendengar, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali bersama Valentina dan Pak Suryo di laman podcast Future Evidence Indonesia. Halo Pak Suryo, apa kabar? Kabar baik, Valentina. Alhamdulillah. Pak, hari ini Pak, kita sudah masuk ke episode yang 10 Pak. Alhamdulillah ya. Cukup banyak juga ya, udah 10 Iya. kali kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, cuman ini sih Pak, semoga kedepannya bisa selalu menemani hari-hari pendengar semuanya. Tentunya dengan informasi yang menarik tentang fisioterapi, yang ringan juga ya Pak ya. Amin. Iya, Gimana amin. Valentina, kabarnya sehat di tengah Iya, saya sehat. masa ini? Alhamdulillah. Oke, masih tetap di rumah atau sudah mulai beraktivitas di kampus, Valentina? Tetap di rumah Pak. Saya sedang menunggu pengumuman yang semoga baik. Apa itu pengumumannya? Jadi sudah Oh, selesai cukup. ujian nih Pak. Pokoknya pengumuman supaya bisa lanjut semester depan. Amin. Iya. Kita doakan ya semua pendengar podcast setia Future Evidence. Kita doakan supaya Valentina ini bisa lulus ujiannya dan bisa lanjut jenjang lagi ya. Amin, terima Bisa lanjut kasih. ke step berikutnya. Amin. Oke, Iya. berarti kemarin semuanya ini ya, daring ya. Untuk ujian tuh daring ya. Iya, betul sekali Pak. Daring Oke, semuanya. Valentina kuliahnya di UI ya. Alhamdulillah, iya betul. Oke, sebentar Valentina. Ini saya mencium bau-bau alma mater yang sama di podcast ini. Ini siapa yang Valentina undang pada malam ini? Sepertinya nih satu alma mater dengan Valentina nih. Siapa nih itu Valentina dia. tahu kita pada malam Hari ini? ini kita kedatangan sebenarnya ini senior dari kancah per platform onlinean gitu ya Pak. Oh, wah, kita harus hormat ya. Kita hormat Iya. dulu ya. Iya betul. So, Oke. selamat datang Mbak Faiza Abdullah selaku founder dari Get Fit with Physio. Halo Mbak Faiza. Wow. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Valentina, Mas Suryo. Iya. Waalaikumsalam Kak Faiza. Apa kabar Mbak Faiza? Alhamdulillah baik, semuanya baik ya, sehat-sehat. Iya, alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah kita baik semua. Oke, Mbak Faiza kesibukannya sedang apa nih sehari-hari? Apakah sama dengan kita onlinean juga? Iya betul. Sudah, saya sampai lupa ini udah hari keberapa. Intinya kurang lebih sudah ada sekitar 4 bulan semenjak pertama kali ada instruksi dari kampus bahwa semua proses pembelajaran itu dirumahkan gitu ya, dibuat dalam sistem online. Jadi ya sampai hari ini masih tetap menggunakan media online untuk kegiatan sehari-hari. Intinya sih seperti itu, masih di rumah aja. Oke. Oh ya, buat informasi teman-teman pendengar, Mbak Faiza ini juga merupakan dosen di program vokasi fisioterapi Universitas Indonesia. Ya, jadi sebelum kita memulai untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang Get Fit with Physio, sebelumnya kami boleh tahu nggak sih Mbak tentang sejarahnya Mbak Faiza ini, gimana bisa mulai terjun ke fisioterapi? Kita flashback. Wah, sejarah ya. Flashback ya. Ya. Ini selalu ya. Ini Valentina nih Mbak yang selalu nanyain nih. Kita pokoknya setiap ada narasumber pasti ditanyain sama dia. Historinya ditanyain terus nih. Boleh ya Mbak Faiza ya? Boleh ya? Boleh dong. Boleh, Oke, boleh. gimana nih? Menarik. Oke, jadi sebenarnya fisioterapi ya ini klasik sih ya, kayaknya hampir setiap orang yang saya temui gitu, bahkan ketika mengajar sebagian besar jawabannya hampir sama gitu. Masuk fisioterapi itu termasuk bukan tujuan utamanya gitu. Jadi saya pun mengalami hal yang sama gitu. Jadi memang ada cita-cita lain yang sedari kecil ingin dicapai, namun ternyata jalannya itu ke fisioterapi gitu. Jadi pada awal masuk fisioterapi itu nggak juga langsung menerima gitu. Jadi saya tetap berkuliah, tapi setiap tahunnya ketika itu zamannya masih disebutnya SPMB.
Nah, jadi setiap tahun itu 3 kesempatan, SPMB kan 3 kesempatan ya, jadi ada di tahun yang lulus, kemudian 2 tahun setelahnya. Nah, itu saya ikut terus, karena memang waktu itu masuk fisioterapi ya, tanda kutip gitu ya, mohon maaf, mungkin hanya sekedar ya udahlah yang penting kuliah aja dulu gitu. Terus akhirnya di tahun kedua mencoba masih belum berhasil. Di tahun ketiga di kesempatan terakhir pun masih belum berhasil. Nah sebenarnya saya nggak tahu gimana ceritanya gitu, tapi saat itu akhirnya kayak dapat pencerahan gitu kan. Kenapa ya kok nggak diterima gitu? Kenapa kok nggak masuk di jurusan yang saya cita-citakan sedari kecil gitu. Sedangkan saya juga kalau mau dibilang usaha adalah usahanya, mungkin bukan usaha yang terbaik tapi setidaknya tetap berusaha. Sampai akhirnya mendapatkan seperti pencerahan kalau memang ini sudah ditunjukkan gitu ya, mungkin ini yang ditunjukkan oleh Allah gitu untuk saya jalani gitu. Insya Allah ya mungkin ini jalan yang terbaik yang untuk saya ke depannya gitu. Jadi saya nggak ingin memaksakan bahwa sampai 3 kali saya mencoba dan belum berhasil, berarti memang mungkin ini bukan jalan yang Allah kehendaki buat saya saat itu. Sehingga akhirnya motivasi saya berubah. Dan memang entah mengapa gitu selama perkuliahan memang saya cukup, bisa dibilang saya cukup menikmati, dan saya cukup nilai-nilai kalau dari sisi akademisnya juga cukup baik, terutama juga dari sisi sosialisasi gitu ya, saya juga terlibat banyak dalam organisasi gitu. Jadi menurut saya ya sudah, mungkin memang ini adalah jalan yang Allah tunjukkan buat saya, sehingga semenjak saat itu saya merasa bahwa saya ingin memberikan juga yang mudah-mudahan insya Allah terbaik untuk profesi yang insya Allah akan menjadi profesi yang saya emban gitu sampai nanti, mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi kurang lebih sih sejarahnya seperti itu, dan ya sampai saat ini alhamdulillah masih berdiri di profesi ini. Mudah-mudahan kedepannya juga masih bisa memberikan karya-karya yang bisa ikut mengharumkan nama profesi fisioterapi. Oke. Amin. Keren banget ya Pak Suro ya. Wah, menarik sih. Berarti sama ya, artinya beberapa orang ya, mulai dari kemarin yang pertama ada Pak Warmono, ada Pak Sahmir Zaindra Lesmana, ada Pak Ahmad Syakib, hampir semuanya mereka menemukan cintanya kepada sosok fisioterapis ini di pandangan yang kesekian, bukan kedua lagi tapi yang kesekian. Bahkan yang menariknya kemarin ya, Valentina ya, kalau kita masih ingat, Pak Ahmad Syakib, Ketua PFAI, awalnya adalah yang menggemari teknik. Beliau ingin masuk teknik awalnya. Nah, kita pengen juga kepo nih ya. Kita juga pengen kulik sebenarnya. Jadi kalau di Mbak Faiza, awalnya dulu ingin masuk apa, Mbak? Nuklir atau pramugari atau pengen masuk apa? Jadi dari kecil gitu ya, dari kecil memang saya sudah ada minat di bidang kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tiba-tiba dia jatuh dari sepeda gitu, dan saya juga baru-baru menyadarinya beberapa tahun terakhir gitu, oh iya ternyata memang minat untuk di dunia kesehatan gitu sudah ada gitu semenjak masih kecil. Nah tapi nggak pernah kepikiran untuk masuk fisioterapi gitu. Yang jadi kepikirannya itu hanya 2 saat itu, kedokteran dan kedokteran gigi. Nah lucunya yang ini yang tadi saya bilang, akhirnya kenapa saya akhirnya tetap di jalur fisioterapi. Jadi ada beberapa kejadian sebelum akhirnya saya masuk di fisioterapi, saya sudah diterima di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Swasta, salah satu universitas swasta di Jakarta saat itu. Tapi saat itu saya tiba-tiba lagi-lagi saya nggak tahu, mungkin ini pencerahan ya, kan jalan Tuhan untuk saya gitu. Jadi setelah diterima saya juga kurang begitu merasa bahwa kayaknya panggilannya bukan di situ gitu. Akhirnya saya mencoba untuk masuk di Fakultas Kedokteran. Nah, namun sayangnya memang saat itu tidak berhasil. Akhirnya di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia saat itu ada program Diploma 3 Fisioterapi. Sehingga polosnya saya waktu itu, saya pikir ya udah masuk aja dulu D3, nanti mungkin bisa aja ekstensi gitu kan, untuk masuk ke kedokteran. Ternyata tidak seperti itu pola lainnya gitu. Oke, menarik. Oke. Mau cheating ya? Jadi lebih ke, saya pikir sama seperti
jurusan-jurusan lain kan ada tuh S1-nya, ada D3-nya gitu. Nanti D3 ya sama seperti fisioterapi saat ini kan seperti itu juga. Dari D3 terus nanti masuknya S1. Nah, memang sama sekali saya nggak tahu sama sekali fisioterapi itu apa. Jadi saya pikir karena labelnya adalah fakultas kedokteran, saya pikir ya mungkin saja ada kemungkinan itu gitu, bahwa nantinya dari D3 ini, D3 kedokteran akan masuk ke S1 kedokteran. Ternyata nggak seperti itu gitu. Ternyata memang sudah dibuat suatu penjurusan gitu di saat itu. Ada fisioterapi, ada rumah sakitan, dan juga ada okupasi terapi. Nah, yang saya pilih waktu itu adalah fisioterapi. Simple, kenapa? Ya cuma karena fisioterapi itu ada di urutan pertama di antara 3 jurusan yang ada gitu. Jadi ya ya udah gitu. Jadi ya memang mungkin ya balik lagi sudah dijalankan. Jadi masuk di fisioterapi. Kemudian ya tadi saya masih quote-quote gitu ya, tanda kutip masih penasaran gitu dengan apa yang memang saya juga termasuk salah satu yang kalau pengen sesuatu saya akan coba berusaha dulu gitu semampu saya, ya sampai akhirnya ya dapat pencerahan bahwa oh sepertinya memang bukan itu jurusan yang dikehendaki untuk saya jalani gitu. Ya akhirnya mencoba untuk menikmati proses belajarnya, menikmati proses pekerjaannya, meskipun untuk dibilang tadi kata Mas Suryo jatuh cinta dengan fisioterapi itu bukan di tahun pertama, bukan di tahun ketiga, bahkan saya baru merasakan bahwa saya itu benar-benar enjoy menjadi seorang fisioterapis ya setelah lulus dan setelah ketemu pasien, ketemu dengan orang-orang yang memang merasa bahwa fisioterapi itu bisa memberikan hope gitu ya, bisa memberikan yang tadinya mungkin mereka kalau dibilang putus harapan kayaknya terlalu kejam ya, tapi mungkin sudah punya sedikit keputusasaan bahwa dengan adanya kondisi sakitnya mereka ini ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Ternyata dengan dibantu oleh seorang fisioterapis mereka bisa bahkan melampaui apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadi disitulah mulai muncul rasa bangga, muncul rasa bahwa oh iya memang ini mungkin adalah sesuatu yang tadi Allah ingin titipkan ke saya gitu. Mudah-mudahan bisa membantu banyak orang untuk memberikan mereka harapan-harapan yang sebelumnya mungkin hampir sirna gitu. Ya nggak bilang bahwa kita adalah bisa memberikan harapan, tentunya dengan kita adalah apa ya semacam media perantara, tapi mudah-mudahan dengan adanya kita sebagai seorang fisioterapis, Mas Suryo, Mbak Valentina, lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kita sama-sama bantu. Wow. Amin. Oke. Pak, ini bukan pandangan kedua, pandangan ketiga ya, bahkan sampai lulus pun. Yes, wow. Betul. Berarti masih PDKT, Val. Jadi kalau ibaratkan itu sosok seseorang, jadi atau Mbak Faiza ini masih PDKT terus dengan sosok fisioterapi sampai bahkan beliau telah lulus. Jadi memang teman-teman sekalian, kalau saya bisa kutip ya, sepertinya memang Allah memberikan apa yang terbaik untuk kita, bukan yang apa yang kita inginkan. Saya juga merasakan hal yang sama sih, Mbak Faiza. Apa yang kita inginkan kadang ternyata nggak dikasih, tapi digantinya dengan yang jauh yang tidak pernah kita ekspektasikan sebelumnya. Itu mungkin terjadi juga di Mbak Faiza seperti ini. Jadi cukup menarik sih ini. Jadi teman-teman semua, terutama pendengar yang masih mahasiswa, yang masih bahkan jatuh cinta pun belum dengan fisioterapis, jangan khawatir. Seorang Faiza Abdullah juga sama seperti Anda semua. Jadi jangan khawatir, nikmatin prosesnya ya pelan-pelan. Insya Allah nanti akan mulai enjoy dengan profesi ini, teman-teman semuanya. Oke. Val, ini kebetulan sama almaternya dengan Valentina yang sudah kita ketahui bersama bahwa Mbak Faiza ini mengambil magister di UI juga ya, Mbak Faiza ya? Di UI untuk biomedis ya? Betul. Oke, nah ini sama seperti Valentina nih. Boleh nih, dua-duanya boleh jawab nih sekarang. Jadi saya pengen tanya untuk kalian berdua. Wow. Saya pengen jawab untuk, mungkin Valentina juga bisa ngomong, atau juga ini ya, atau Mbak Faiza terutama. Jadi Mbak, kenapa biomedis menjadi pilihan untuk diambil S2-nya? Oke, karena kan banyak orang yang mengambil, ya udah aku ngambil olahraga aja, atau aku ngambil yang lebih dekat mungkin fisiologi, atau aku ngambil MKes aja.
kedokteran keluarga. Kenapa kok memilihnya biomedis? Apa urgensinya waktu itu? Ini pasti ada alasannya. Boleh kami di-share kenapa mengambil itu? Ini siapa dulu nih yang mau jawab? Mbak Fawantina? Senior dulu aja. Kapan lagi kita dengar Fawantina jawab ya? Biasanya cuma nanya terus nih Fawantina nih. Iya benar. Oh, mungkin senior dulu aja kan kali ya, Mbak. Nih, Fau ini edisi spesial Fau. Ini Fawantina jawab deh coba. Ini kapan lagi nih Fawantina jawab? Wow, saya jadi gimana ya jawabnya? Sebenarnya kalau saya nih Pak Suryo dan Mbak Faiza itu kalau olahraga memang bukan passion ya gitu. Tapi saya pengen tahu gitu, sangat curious tentang fisiologi gitu Pak. Itulah kenapa di biomedik ini saya ambil peminatan fisiologi seperti itu. Jadi saya pengen tahu gitu loh, di dalam tubuhnya manusia itu apa aja sih sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, untuk Mbak Faiza gimana ya? Ini sekarang yang senior gimana nih? Yang senior. Aduh, gimana Kak Faiza? Iya, mudah-mudahan nih podcast yang kali ini mudah-mudahan ada faedahnya, karena lagi-lagi saya jawabannya agak sedikit konyol gitu. Sebenarnya saya nggak tahu kenapa saya masuk biomedis gitu, lagi-lagi hampir sama seperti awalnya saya masuk fisioterapi gitu kan. Oke, menarik. Jadi intinya gini, waktu itu karena kebetulan kan tadi juga udah disebutkan bahwa saya juga mengajar, dan S2 itu salah satu syarat agar bisa mengajar. Kebetulan saya domisilinya di area Jakarta. Jadi ya simpelnya saya berdiskusi dengan keluarga gitu kan, dengan orang tua terutama, di mana nih kira-kira kalau saya akan melanjutkan studi baiknya di mana gitu, karena waktu itu memang banyak sekali rekan-rekan sejawat yang mengambilnya di fakultas kedokteran, khususnya di master fisiologi olahraga, setahu saya seperti itu. Tapi akhirnya kita coba sama-sama cari gitu kan, saya coba cari, kemudian ketemulah ada di dalam program ilmu magister biomedis yang ada di UI gitu, ternyata ada jurusan atau peminatan fisiologi. Oke, berarti ini sudah sedikit menjadikan clue gitu kan, bahwa oh ya udah ini ada di fisiologi. Lagi-lagi sederhananya, polosnya saya pikir ya udah bismillah gitu kan, ya sudah ambil aja yang ini. Kebetulan dekat dengan daerah, nggak dekat-dekat banget tapi maksudnya masih satu wilayah dengan tempat tinggal. Kemudian saya juga masih ingin tetap bisa mengajar meskipun mungkin waktunya lebih minimal gitu dibandingkan sebelumnya, tapi setidaknya saya masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya gitu kan, masih bisa tetap mengajar, masih bisa tetap studi, bahkan saat itu saya sempat juga berpraktek klinik gitu. Nah, jadi simpelnya seperti itu. Ternyata jeng gitu kan, masuk di biomedis. Ternyata 2 semester awal itu adalah pelajarannya pure sel, betul, dan biologi molekuler dan lain sebagainya yang sama sekali saya nggak tahu itu apa gitu kan. Oke, ya sudah. Oke. Gitu kan. Jadi saya merasa Mbak, oke, saya tidak sendirian. Iya, tenang aja. Pokoknya kayaknya pengalaman yang saya alami itu kayaknya memang sedikit ya begitulah. Jadi ya udah akhirnya masuklah gitu kan 1 semester, ya cukup struggling juga waktu itu gitu kan, dengan kondisi saat itu saya benar-benar tidak punya modal dasar tentang hal-hal tersebut gitu. Jadi memang butuh effort yang cukup besar untuk bisa mengikuti perkuliahan. Kemudian di semester kedua kebetulan sudah mulai ada peminatan, jadi sudah mulai ada 1-2 mata kuliah yang bisa diambil di peminatan fisiologi. Nah itu mulai tuh merasakan bahwa oke, enjoy lah gitu kan, sudah mulai ada sedikit gambaran, karena memang dan sebenarnya fisiologi itu juga bukan sesuatu yang nilai kekuatan saya gitu waktu kuliah.
nilainya paling pas-pasan sebenarnya di antara anatomi dan lain sebagainya. Jadi yang kayak oke, ya sudahlah gitu kan. Dan ternyata ya itulah, dan kadang kita yang tadi disebutkan Mas Wiro juga, kadang kita bisa berencana gitu kan, maunya ini. Saya dulunya malah nggak pengen gitu, kalau bisa belajar fisiologi itu belajar apa sih gitu, kok ada anatominya, ada kimianya dan lain sebagainya bercampur aduk gitu kan, cukup berat. Tapi ternyata memang jalannya seperti itu. Alhamdulillah saat itu juga suasana perkuliahannya sangat kondusif, teman-temannya sangat suportif gitu kan, jadi support system dari lingkungan akademiknya juga cukup bagus, jadi akhirnya nyaman dan alhamdulillah berhasil gitu sampai selesai. Nah, kenapa akhirnya mulai merasa ini, ya itu balik lagi, kadang kita nggak pernah tahu apa sih sebenarnya jalan yang ditunjuk itu. Jadi ketika mulai menyusun tesis saat itu, mulailah saya mencoba untuk mencari-cari referensi, dan ternyata di luar negeri sana sudah banyak sekali fisioterapis yang memang melaksanakan penelitian sampai ke level biomedis gitu, sampai ke level biologi molekuler, sampai ke level seluler gitu, yang akhirnya saya pikir oke, mungkin ini satu jawaban yang di awal tadi yang mungkin saya merasa bahwa kenapa ya kok tiba-tiba milihnya biomedis. Ternyata sekarang ilmu pengetahuannya terutama di bidang fisioterapi ya memang sudah sedikit tanda kutip dituntut untuk masuk ke ranah biomedis. Jadi ya alhamdulillah saya merasa digiring ke jalan yang memang awalnya mungkin cukup penuh tanda tanya, cukup bingung, tapi ya akhirnya menemukan jawaban-jawaban bahwa mudah-mudahan ini juga salah satu jalan saya untuk bisa berkarya di fisioterapi. Seperti itu deh gitu. Tapi awalnya selalu dengan sesuatu. Jadi kalau teman-teman gitu kan yang dulu satu angkatan masuk biomedis kenapa? Oh iya udah melakukan riset gitu kan bahwa pengennya seperti ini. Saat itu sih saya boro-boro riset untuk penelitian, maksudnya pengen judul apa, risetnya paling cuma oh ya udah ada fisiologi dekat rumah, tempat tinggal gitu kan, masih bisa melakukan aktivitas, ya udah that's it, itu udah cukup buat saya untuk memilih itu saat itu. Seperti itu. Ternyata ya memang jawabannya sambil jalan baru ketemu gitu. Jadi gitu, semangat. Wah. Kawan Tina. Iya. Oke, ini kawan-kawan semua. You're not alone. Oke, ini berarti ini emang curahan hati para mahasiswa dan alumni ya yang telah ngambil biomedis. Jadi, tapi menurutku dewa sih, ilmu biomedis itu dewa sih untuk fisioterapis ya. Bahkan zaman saya kuliah dulu, ya waktu zaman saya kuliah dulu kita belum kepikiran sampai ke sana, belum sampai ke level-level biomolekuler dan sebagainya. Jadi itu memang membuat, menurutku ya, membuat harkat atau derajat seorang fisioterapis itu meningkat sangat drastis tingginya. Ketika udah bisa ngomong sama orang ya, ketika udah tahu ini sekarang apa selulernya, orang wah ada fisio tapi tahu itu, wow keren ya berarti. Oke, kita sekarang bisa ngomong dengan standar yang sama nih, mungkin seperti itu. Jadi menurutku semangat Mbak Valentina, terima kasih banyak Mbak Faiza telah membuka ini, dan mudah-mudahan kayaknya ini cukup menarik nih. Hampir rata teman-teman banyak juga yang mengikuti. Salah satunya Mbak Valentina ya. Salah satunya Mbak Valentina. Iya. Semangat loh teman-teman fisioterapi. Banyak ya? Iya, jadi sebenarnya saya bukan orang pertama yang masuk di sana saat itu gitu kan. Jadi saya itu sudah di angkatan, ya kalau bisa dibilang ada 2 orang sebelum saya yang sudah masuk di biomedis sebelumnya. Cuma bukan jurusan yang sama gitu, juga bukan peminatan yang sama. Jadi di tahun itu kebetulan di satu angkatan yang fisioterapi ya cuma saya sendiri gitu kan. Dan ya cukup menarik akhirnya bisa berteman dengan berbagai macam rekan-rekan dari latar ilmu yang berbeda. Di situ akhirnya kita juga bisa sama-sama untuk saling sharing mengenai, terutama lebih proudnya itu ya bisa membawa bendera fisioterapi kan gitu. Jadi fisioterapi belajar ini ya gitu kan. Terutama waktu belajar fisiologi itu merasanya memang tepat sih, maksudnya untuk saat itu untuk saya pribadi gitu, karena memang cakupannya sangat-sangat erat dengan
kaitannya dengan fisioterapi gitu. Jadi bahasan yang dibawa gitu mengenai, apalagi waktu bicara mengenai fisiologi olahraga, jadi ada satu mata kuliah khusus, jadi bukan peminatan kalau di biomedis di UI, tapi masuknya ke salah satu mata kuliah. Nah di situ bicaranya itu membuat make sense gitu loh. Oh, yang selama ini saya pelajari untuk pengaturan dosis dan lain sebagainya itu benar-benar ada dasar ilmunya di fisiologi yang menceritakan apa yang terjadi dalam tubuh kita dengan dosis sekian gitu kan. Begitu pula dengan mata kuliah lain yang menunjukkan perubahan secara fisiologis pada berbagai organ tubuh. Nah itu menurut saya memang korelasinya cukup erat, meskipun banyak teman-teman lain yang mengambil peminatan lain, dan menurut saya saat ini memang fisioterapi sudah saatnya memang masuk di berbagai macam peminatan gitu. Jadi sudah ya, setelah saya akhirnya cukup banyak yang akhirnya mengambil biomedis, meskipun ada yang mengambil jurusan yang sama, ada juga yang mengambil beberapa peminatan yang berbeda, tapi semuanya akhirnya balik lagi, akhirnya menurut saya ya seperti tadi menurut Mas Surya, saya setuju banget, akhirnya ya bisa mendefinisikan profesi kita jauh lebih dalam lagi gitu, karena pemahaman knowledge-nya juga jauh lebih mendasar, lebih banyak mengetahui tentang hal-hal yang tadinya mungkin kita taunya cuma sekedar permukaan. Nah sekarang kita bisa menjelaskan basic knowledge-nya tuh apa, sehingga apa yang kita sampaikan ke pasien kita itu benar-benar ada evidence-nya gitu kan, physio evidence kan. Jadi ya Waduh, iklan jadi iklan ya. Nanti tinggal royaltinya aja ya. Baiklah. Oke, menarik sih, bener. Jadi mungkin bukan yang pertama, tapi Mbak Faiza masuk ke generasi yang pertama mungkin ya, yang mengambil itu menjadi pilihan, dan saya banyak banget sekarang yang mengikuti. Salah satunya Mbak Valentina, juga beberapa mahasiswa kami juga seperti itu, Mbak Faiza. Kami tanya, gimana nih, mau S2 di mana? Ambil biomedis aja, ambil biomedis. Wah, itu jadi banyak, karena mereka sepertinya mereka masih belum terpuaskan dahaganya tentang kedalaman materi-materi yang disampaikan. Contoh di fisiologi, di anatomi, mereka belum terpuaskan. Jadi banyak hal-hal yang belum bisa mereka temukan jawabannya di bangku perkuliahan S1, dan mereka ingin dapat jauh lebih dalam, makanya mereka ngambil biomedis. Jadi yang bikin saya senang adalah mereka mengambil itu dan tahu kenapa mereka mengambil itu. Itu menurut saya itu capaian cukup betul. Ya, itu menurut saya, wow, berarti benar nih. Artinya kita masuknya dengan cara yang benar seperti itu. Oke, makasih banyak Mbak Faiza dan juga Mbak Valentina, selamat berjuang untuk biomedisnya, semoga lancar semuanya. Amin. Mbak Valentina masih berjuang ya? Iya Pak, saya malam ini merasa sangat full of insight gitu Pak. Wah, banyak pandangan sekali dari senior. Terima kasih Mbak Faiza. Oke, menarik. Jadi kita udah cukup kali ya mengulik personal karirnya beliau, dari mulai awal dulu lulus SMA, pengen masuk apa, lalu masuk ke fisioterapis yang dikiranya merupakan jalur khusus untuk menuju S1 kedokteran. Ternyata salah. Itu konyol sih sebenarnya, ternyata salah, epic fail. Aduh, jangan bilang konyol, karena saya juga melakukan hal yang sama waktu itu. Gitu karena ya? Dulunya ya di UMS fisioterapis itu belum masuk dalam fakultas kesehatan, masih di fakultas kedokteran waktu itu, sama. Ya, saya juga memikir hal, makanya waktu Mbak Faiza bilang, ya ampun, ternyata tidak cuma saya, ternyata ada orang lain juga yang memberikan sama. Saya juga melakukan hal yang sama. Harapannya habis ini masuk ke S1 kedokteran, ternyata beda profesi kawan, beda profesi. Iya. Oke, gitu ya Pau ya. Jadi kita lanjut lagi nih Pau, karena beliau sebenarnya kan yang paling ingin kita kulik sebenarnya adalah kegiatan beliau. Beliau ini merupakan founders dari Get Fit with Physio. Itu merupakan platform pioner menurut saya ya pribadi. Itu adalah platform edukasi digital yang pertama yang paling menonjol ya, yang menampilkan info-info terkait dengan fisioterapis khususnya, dengan tampilan yang menurut saya cukup menarik dan cukup nyambung dengan anak muda. Jadi dari mulai visualnya, bagaimana audionya, media. Jadi menurutku itu saya juga dulu
termasuk pengagum dari Get Fit with Physio. Jadi Iya, kami cukup beruntung hari ini bisa berdiskusi, sharing dengan foundersnya. Nah, Mbak Faiza, boleh tidak kami kayak apa ya, disclaimer ya, bahwa sebenarnya memang physio evidence ini itu sejujurnya ya, to be honest, ini benar-benar mengikuti atau memang menapaktilasi apa yang dilakukan oleh Get Fit with Physio sebenarnya. Jujur. Ini kita memang menapaktilasi, mencontoh bahkan bagaimana impact dari media sosial ketika diberikan sentuhan edukasi itu impactnya besar sekali. Maka kami ingin coba belajar juga sama seperti Get Fit with Physio. Ini to be honest, jadi ini bukan peres kata orang-orang sekarang, ini benar sejujurnya. Kayak gitu. Oke, begitu ya Mbak Faiza. Jadi kita pengen tahu nih, Mbak Faiza dulunya ya, di zaman dulu kan, artinya bukan zaman dulu banget ya, artinya beberapa tahun yang lalu kan belum banyak platform serupa. Ya, kalau kita bicara sekarang mungkin banyak, karena memang satu, kondisinya adalah pandemik yang mengharuskan semua orang di rumah dan menatap layar mobile phone-nya. Jadi mungkin banyak yang berkreasi, tapi di zaman mungkin 4-3 tahun lalu seperti nggak seperti itu. Nah, apa yang membuat atau apa yang menginspirasi Mbak Faiza mendirikan platform Get Fit with Physio? Oke. Terus sebelumnya saya apresiasi sekali undangan dari Physio Evidence. Justru saya sekarang banyak belajar dari Physio Evidence gitu, karena banyak sekali materi-materi yang menurut saya sangat-sangat berkualitas yang diberikan dari Physio Evidence. Nah, balik lagi ke Get Fit with Physio, kalau dibilang alasan awalnya apa, ya justru karena saat itu belum ada sama sekali. Jadi itu kalau tahun ini insya Allah sudah masuk ke tahun mudah-mudahan Agustus ini masuk ke tahun kelima. Jadi sudah cukup lama sebenarnya Get Fit with Physio gitu ya. Nah, awal muasalnya kenapa bisa ada Get Fit with Physio itu sekitar tahun 2015. Itu saat itu saya sedang kuliah, sedang studi di biomedis waktu itu. Kemudian saya ada suatu momen di mana saya merasa bahwa saya perlu menyampaikan mengenai edukasi tentang hal-hal yang menurut saya selama ini sepele gitu kan, tapi ternyata banyak sekali yang belum paham, belum tahu tentang itu. Contoh waktu itu adalah ketika saya sedang ada praktikum di laboratorium, terus beberapa teman saya merasakan pegal-pegal di area leher. Kemudian akhirnya saya mencoba untuk memandu mereka untuk melakukan stretching. Nah, kemudian saya pikir ini semua orang sudah tahu tentang stretching. Ternyata banyak yang belum tahu gitu. Kenapa saya punya ilmu itu, kenapa nggak saya bagikan gitu. Mungkin di luar sana banyak juga yang membutuhkan informasi serupa, tapi tidak tahu harus kemana. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun mereka tahu harus mencari di mana, banyaknya saat itu adalah referensi-referensi yang masih berbahasa asing gitu, belum ada informasi yang otentik mengenai materi-materi terkait yang berbahasa Indonesia. Kalaupun ada, biasanya ilustrasinya tidak otentik, jadi bukan ilustrasi yang memang dibuat sendiri gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir kenapa saya nggak coba untuk memadukan itu semua gitu. Saya coba, karena saya juga sedikit banyak suka sama ilustrasi gitu, akhirnya saya coba untuk mencari grafis designer gitu ya, ilustrator. Kemudian semuanya lagi-lagi saya mencarinya via Instagram, media sosial, dan ketemu dengan Mbak Aga. Beliau ada di Semarang saat ini. Jadi pertama kali kami berkorespondensi itu benar-benar cuma melalui media sosial, WhatsApp dan email. Akhirnya ternyata gambarnya sangat-sangat representatif dengan apa yang saya bayangkan. Akhirnya kita coba untuk launching gitu. Sangat sederhana, intinya sebenarnya saya juga nggak pernah terbayangkan bahwa suatu saat mungkin akan bisa disebut sebagai salah satu yang membuka ide-ide lahirnya berbagai macam media edukasi. Tapi tentunya saat itu pikiran saya sangat sederhana, hanya ingin memberikan edukasi saja ke masyarakat. Terlebih lagi, saya ingin memberikan suatu edukasi mengenai profesi fisioterapi gitu. Saya ingin melalui edukasi saya, yang saya ada pesan sponsornya kalau bisa dibilang seperti itu, adalah mengangkat nama fisioterapi. Sehingga
muncullah Get Fit with Physio di tahun 2015 bulan Agustus, dan alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan setelahnya respon dari rekan-rekan sejawat ini sangat baik, mulai meningkat followersnya sampai hari ini alhamdulillah secara organik terus meningkat meskipun kadang fluktuatif, ada yang unfollow dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah kami masih bisa bertahan meskipun mungkin ada informasi-informasi yang tidak begitu sering lagi kami sampaikan, tapi alhamdulillah masih terus bisa bisa membagikan edukasi-edukasi yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan ternyata tidak hanya masyarakat saja, tidak hanya orang awam saja yang cukup membuat saya happy gitu ya, adalah ketika materi-materi konten-konten yang ada di Get Fit with Physio ini bisa dimanfaatkan juga untuk memberikan semacam home program gitu buat pasien-pasien dari teman-teman sejawat. Nah itu membuat saya semakin merasa bahwa alhamdulillah setidaknya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang di luar sana gitu. Jadi ya seperti itu sih, intinya seperti itu. Makanya cukup senang sekali sampai hari ini masih bisa memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan sih tetap bisa memberikan materi-materi yang segar, yang relevan, yang up to date gitu. Wah, keren sekali sih. Memang ini Pak Suryo. Jadi kan saya masuk fisioterapi tahun 2015 gitu. Ketika awal-awal itu saya tahu Get Fit with Physio nih jadi sangat terbantu sekali gitu. Jadi GFWP ini menemani saya dalam menempuh edukasi ini. Iya Pak, serius bahkan sampai sekarang gitu bisa aja Pak Wentina emang paling bisa. Bener banget. Menemani hari-harimu ya. Iya betul itu. Saya ingat satu konten di mana tentang yang malam minggu itu loh Mbak, sindrom malam minggu. Itu yang masih membekas di hati dan pikiran. Gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu ya? Karena karena Saturday night-nya. Karena kemasan pengalaman jangan-jangan ayo ngaku. Enggak Pak, tentang ini kontennya informatif, kemasannya juga menarik gitu loh Pak. Jadi kami mahasiswa saat itu tuh sangat relate gitu. Waduh. Oke. Benar. Kalau saya sepakat sih Pak. Fontina asal tahu ya, ini berapa jumlah followersnya sekarang nih ya. Jadi jumlah follower dari Get Fit with Physio itu ada 6.988. Bayangin. Wow. Hampir 7.000 dan cukup sombong menurut saya Get Fit with Physio ini. Dia punya followingnya cuma 32. Iya. Wah. Jadi ini ciri-ciri Instagramnya selebgram ya. Jadi kayak gini nih. Jadi followersnya dikit tapi followersnya banyak, followingnya dikit. Jadi hampir 7.000 Fontina. Dan Fontina bayangkan postingannya itu bisa di-like orang. Ya ini yang paling banyak saya lihat itu sebanyak 805 likes, bayangkan. Memang senior sih. Jadi memang kontennya memang ya satu tadi benar kata Mbak Faiza, autentik. Jadi dia tidak ngambil di googling ya. Jadi dia memang ternyata menyewa jasa untuk desain ya. Untuk itu. Nah, itu kan menurutku di zaman 2015 ya itu wow sekali karena Mbak Faiza ini menurutku poinnya dua. Tadi yang pertama adalah bagaimana dia tidak memaksakan hal yang bukan bidangnya. Paham nggak Fontina? Paham ya maksudnya? Jadi beliau paham, beliau bisa konten, tapi beliau mungkin tidak jago untuk ilustrasi gitu ya Mbak Faiza ya. Dan dia tidak memaksakan itu, tapi mencari yang expertnya. Nah itu penting kawan-kawan semuanya. Itu penting. Jadi buat teman-teman pendengar, kalau ingin melakukan sesuatu, ya ingin bikin apa, ya jangan dipaksain semuanya. Kalau mau bikin konten, misalnya YouTube nih sekarang nih lagi gandrung nih ya, vloggers dan sebagainya atau YouTubers. Kalau emang kamu nggak bisa tampil di muka umum, lalu untuk di depan kamera jangan, di belakang aja ya, editing,
Kalau kamu nggak bisa editing, nggak usah maksa editing, kamu yang lain aja. Jadi Mbak Faiza mengajarkan saya terutama bahwa kita memang harus bekerja sama. Nggak bisa kita jadi Superman ya Mbak, ini istilah yang sering didengarkan. Kita nggak bisa jadi Superman, tapi memang bisa jadi Avengers. Bagi-bagi lah. Betul. Jadi ini poin pertama menurutku yang sangat penting dari Mbak Faiza dari pembentukan Get Fit with Visio. Yang kedua menurutku Fauntina, Mbak Faiza satu lagi nih yang paling penting, yaitu bagaimana awalnya pembentukannya dimulai dengan niatan menolong. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi semua usaha, semua produksi, semua konten ya kalau dimulai dengan menolong apapun itu pasti akan langgeng menurutku. Jadi bukan mencari yang lain-lain, tapi yang ingin menolong siapa? Yang pertama menolong fisioterapisnya sebenarnya. Yang tertolong siapa? Ya kita semua, Mbak Faiza, saya tertolong, Mbak Fauntina tertolong, bahkan Mbak Fauntina menyatakan bahwa Get Fit with Visio menemani jalan karirnya sewaktu mahasiswa. Jadi memang impact-nya cukup besar. Saya berkali-kali, ini jujur Mbak Faiza, mahasiswa kami itu berkali-kali menampilkan karakter-karakter yang ada di Get Fit with Visio dijadikan presentasi. Banyak sekali. Jadi itu memang benar-benar impact-nya tuh benar-benar meng-Indonesia ya. Jadi memang menyeluruh senusantara ini. Jadi saya masih lihat beberapa, bahkan yang kita ada di grup di grup basic modul itu banyak sekali profile WhatsApp orang-orang itu masih si abang-abangnya Get Fit with Visio ini yang pakai training dengan baju warna biru kan. Jadi pakai baju warna biru, lalu pakai training, lalu pakai sarung tangan, pakai handscoon. Jadi masih banyak yang itu. Kalau cowok, kalau yang cewek biasanya makainya yang ceweknya. Jadi ternyata engagementnya dengan para mahasiswa fisioterapis dan bahkan dengan yang sudah lulus juga itu cukup kuat. Jadi kalau kami sih cuma bisa menyampaikan terima kasih ya Mbak Fauntina ya. Jadi ke Mbak Faiza telah menciptakan platform ini yang menjadi pionir, menjadi contoh untuk kita semuanya bagaimana menolong dengan segmentasi yang lebih luas menggunakan media sosial. Oke, kita beri applause mungkin ya Mbak Fauntina untuk Mbak Faiza dari masing-masing. Dari masing-masing karena nggak bisa ketemu. Terima kasih loh apresiasinya. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah kalau memang sampai sejauh itu bisa bermanfaatnya. Saya nggak pernah tahu bahwa ya itu tadi, karena pikiran saya simpel aja lah gitu. Ya alhamdulillah kalau memang bisa dimanfaatkan, bersyukur banget gitu. Mudah-mudahan memang salah satu memang yang misi hidden missionnya itu sebenarnya saya pengen dengan adanya Get Fit with Visio ini, terutama dengan dua maskot yang saya pilih, yaitu tahu nggak namanya siapa? Saya baru mau nanya namanya siapa nih. Saya baru mau nanya namanya siapa namanya. Ada namanya juga? Ya, ada dong. Kalau nanti gitu ya ngelihat paling bawah postingan kita yang paling awal gitu, itu yang cewek dulu ya namanya Vivi, yang cowok namanya Raffi. Nah, dan Raffi. Jadi itu sebenarnya saya tadinya pengen satu maskot lagi gitu, cuma kayaknya too much gitu kan, jadi cukup dua. Nah itu sebenarnya dari kata fisioterapi. Tadinya si Mas Raffinya itu mau saya namain Rapi gitu, cuma kayaknya kurang begitu gimana. Ya udah Raffi aja. Nah saya pengennya yaitu dengan adanya si Get Fit with Visio, terutama dengan adanya dua icon tadi yang tadi saya sengaja pengen memang menciptakannya tidak meniru siapa-siapa, jadi otentik gitu ya. Ya saya pengennya teman-teman itu bisa bangga gitu sebagai seorang fisioterapi gitu. Saya memang sengaja untuk ya tadi balik lagi konten-kontennya itu sebenarnya saya pengen bukan sedikit sih, pengen banyak mempromosikan tentang peran fisioterapi itu seperti apa sih. Kalau pegel itu kemana gitu, diapain gitu. Jadi semacam label yang selama ini melekat pada kita, pada profesi kita itu pelan-pelan bisa terreduksi gitu, pelan-pelan bisa terhapuskan dengan adanya konten-konten ataupun platform-platform yang saat ini saya senang sekali sudah mulai banyak yang muncul dengan ciri khasnya masing-masing. Salah satunya Visio Evidence gitu, dengan memunculkan berbagai macam materi-materi dari narasumber yang expert yang
dari segi akademisnya pun sudah cukup tinggi gitu, bahkan sudah sampai calon kandidat dari doktoral gitu, bahkan ada yang sudah lulus dari Doctor of Physical Therapy gitu kan. Jadi ya itulah, jadi intinya mudah-mudahan sih kita sama-sama, bukan hanya Get Fit with Physio tapi bareng-bareng, karena balik lagi nggak mungkin cuma satu aja bisa mengubah dunia gitu kan, bisa mengubah pandangan masyarakat, tapi kita butuh bekerja sama. Jadi sebenarnya ya mungkin saya sebagai penarik pelatutnya, tapi alhamdulillah disambut dengan berbagai macam platform-platform berikutnya yang bermunculan setelah Get Fit with Physio, yang saya lihat beberapa hampir setiap minggu ada platform baru yang muncul, dan semuanya punya konten-konten yang sangat menarik, yang sangat edukatif gitu. Jadi ya dengan seperti itu informasinya akan jauh lebih tersebar, dan yang mengerti tentang fisioterapi juga akan semakin banyak gitu. Wow. Beda ya, memang niatannya memang menolong tuh beda sih memang. Jadi ini kami akan contoh sifat itu Mbak Faiza. Kita juga insya Allah tetap akan istiqomah dengan niatan untuk menolong teman-teman semuanya, bahkan menolong diri sendiri sebenarnya. Betul, sebenarnya menolong diri itu sendiri. Ya, betul, benar, menolong diri sendiri. Iya, jadi sebelum ke yang lain-lain, tapi kita menolong diri sendiri supaya memang kita layak ketika mengamalkan. Betul, ketika mengamalkan dengan ilmu. Jadi mengamalkannya nggak yang ilmu abal-abal, tapi memang dengan ilmu itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi ya kita punya visi yang sama, punya background yang sama, punya intention yang sama. Menurut saya kita akan berkolaborasi bahkan juga dengan teman-teman lainnya gitu. Terima kasih banyak Mbak Faiza. Mbak Valentina, ini saya punya ide untuk nanti judul di YouTube kita. Kita akan tulis Ibunda Raffi dan Vivi ini. Jadi ngobrol bareng Ibunda. Oke, baik. Kita akan bikin. Jadi saya sisternya loh, bukan bundanya, saya sisternya. Oh gitu. Oh gitu. Kan ibu yang melahirkan ya. Iya juga, benar. Oke. Jadi ini adalah ibunda nih, ibunda dari Raffi dan juga Vivi, yaitu Ibu Faiza Abdullah. Jadi ini menarik sih. Jadi gini sebenarnya bocorannya Mbak Faiza. Jadi kita sebenarnya pengen banget undang beberapa platform edukasi media sosial yang memang nanti kita akan undang sebenarnya, tapi memang kita akan mulai dari yang pertama, yaitu Get Fit with Physio. Nanti selanjutnya kita akan coba ngobrol sama yang lain-lain juga, tapi kayaknya kurang sopan kalau kita nggak mulai dari beliau ini, Valentina ya. Iya, betul. Kayak gitu. Oke, Valentina silakan. Gimana Valentina? Ada ini lagi, ada pertanyaan. Valentina nih curi-curi nih buat cari ilmu dari senior nih sebenarnya. Iya betul. Jadi Pak, sebenarnya saya masih banyak pertanyaan yang pengen saya tanyakan, cuman karena terbatas oleh durasi dan waktu, jadi mau tidak mau kita harus mengakhiri sampai sini. Dan mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Mbak Faiza Abdullah atau Get Fit with Physio, boleh langsung menghubungi ke Instagramnya aja ya Mbak ya. Oke, jadi itu dia. Oke, boleh. Terima kasih. Ya, itu dia cerita dari Mbak Faiza Abdullah yang sangat menarik, informatif, dan sangat memotivasi. Terima kasih sudah hadir, Mbak Faiza. Semoga kedepannya kita bisa selalu bisa berkolaborasi. Ya, dan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan. See you on the next laman. Bye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for having me.